Pembahasan analisa sidik jari bakat dari AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis untuk jurusan dan pekerjaan. Oke. Jadi ini adalah hasil yang kita tampilkan ya, hasil yang kita tampilkan di jurusan dan pekerjaan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah di kuantitatif, kemudian di kualitatif. Nah, bobotnya besar mana gitu kan? Bobotnya itu besar mana? Besar di kualitatif. Misalnya ini ya. Di sini cocok, kemudian di sini sangat cocok. Walaupun kuantitatifnya di sini beda ya. Di sini 136, kemudian di sini 134, tapi akan lebih baik jika memilih yang di sini sangat cocok. Ini dari hasil analisa ya, hasil analisa. Kemudian yang kedua yang kita perlu pertimbangkan yaitu didominasi otak. Jadi dominasi otaknya itu berada di mana? Untuk kasus ini dominasi otak itu berada di otak kiri. Jadi orang ini lebih dominan di otak kiri. Padahal ketika jadi ini kan hasil pertama ada di psikologi ya, di psikolog. Apakah ketika otak kiri itu belajar psikolog akan berhasil? Gitu kan pertanyaannya gitu. Sebenarnya ya kalau misalkan masih perbedaan di 3,23% ini tidak jadi masalah. Jadi hasil satu ini ya psikolog. Oke, ini hasil pertama. Berikutnya kita melihat dari gaya kerja. Di sini gaya kerja yang didapat di mana? Pembangun, kemudian komunikator, kemudian pencipta. Jadi jadi orang ini sebenarnya punya komunikasi yang baik. Kemudian punya startupper gitu, bisa jadi startupper. Jadi misalkan kok dia jadi orang yang baru atau pembangun atau berada di perusahaan baru yang sedang rintisan, maka dia sebenarnya cocok gitu ya. Kemudian lihat prospek di masa depan. Prospek di masa depan itu untuk psikolog itu kira-kira masih masuk atau tidak. 10 tahun yang. Jadi kan kuliah saat ini itu untuk bekerja di 20 tahun mendatang. 15 tahun sampai 20 tahun mendatang, karena kita itu orang itu berada di puncak kejayaannya di umur sekitar 38 tahun, 40 tahun. Dan itu apakah masih relevan ilmu-ilmu psikologi gitu untuk 15 tahun atau 20 tahun mendatang gitu. Apakah itu tidak tergantikan oleh AI gitu kan? Apakah itu tidak tergantikan oleh AI? Karena apa? Karena saat ini aja udah mulai ada tool-tool atau instrumen yang tidak perlu ke psikolog. Itu bisa dilakukan oleh AI. Segala sesuatu yang terulang atau bisa diulang itu bisa digantikan oleh mesin. Jadi kita cari hal yang lain lagi. Misalnya di sini, bekerja dalam sebuah perusahaan atau instansi aturan pola kerja tertentu. Di sini angkanya di 134. Namun di sini kurang baik karena ini strip ya. Ini bukan nggak cocok tapi intinya sedang gitu aja, sedang. Kenapa ini dibuat sedang? Karena di sini pembangun dia gampang bosen. Ini gampang bosen karena orang di sini gampang bosen ini ya. Kemudian berikutnya, nah di sini matematika atau IPA. Di sini cocok. Kemudian di 131. Jadi ini pilihan keduanya di sini. Jadi pilihan pertama di psikolog, kemudian pilihan keduanya di fisika atau kimia. Oke, nah sekarang kita ambil ini. Ambil prospek di masa depan terbaik itu di mana? Kan ini jadi membingungkan. Ini jadi membingungkan karena apa? Kita harus mengira-ngira di masa depan itu kira-kira yang paling bagus di mana. Kalau prediksi saya sendiri, hal yang paling baik di masa depan atau pekerjaan terbaik di setelah 20 tahun mendatang adalah di agriculture atau apa? Pertanian. Jadi pertanian perikanan, karena 20 tahun mendatang pasti akan
manusia semakin banyak dan semakin membutuhkan makanan, dan makanan akan jadi mahal, atau paling tidak teknologi penanaman atau teknologi pembuatan makanan itu sangat diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, besok itu segala dalam bentuk robot. Jadi banyak AI, banyak robot-robot yang akan berjalan. Sekarang aja sebenarnya robot itu udah banyak di rumah-rumah kita. Printer itu termasuk robot. Nah, besok-besok lagi akan ada pembersih. Pembersih udah ada kan sekarang, pembersih yang bisa berjalan sendiri otomatis. Kemudian akan berikutnya jadi apa? Security, nanti ada robotnya. Segala sesuatu nanti akan ada robot. Teman gitu kan, teman ada robotnya. Besok-besok akan jadi robot. Jadi hal yang jadi kita itu semakin menyempit. Kira-kira apa yang bisa kita kita pelajari sekarang untuk bisa kira-kira di 10 tahun atau 20 tahun mendatang itu masih relevan gitu. Dan ya seperti itu kira-kira. Nah sebenarnya kalau ini ada Elin ya, kelihatannya Elinnya nggak muncul ya. Elektronika dan instrumentasi. Jadi pilihan ketiganya adalah di elektronika dan instrumentasi. Tapi ini cocok atau tidak nggak tahu ya, di sini nggak kelihatan. Atau saya bukakan file aja ya. Misal di sini ya. Maksudnya ini paling riskan di sini ya. Jadi pembahasannya agak panjang, nggak apa-apa ya. Nah di sini. Oke, yang pertama, ini hampir sama ya. Psikolog sangat cocok, kemudian sastra bahasa, tarbiyah, dakwah. Nah penulis ini bagus, sampai kapanpun tetap dipakai, walaupun udah ada AI, tetap penulis apa itu namanya, penulis natural yang manusia itu tetap laku. Kemudian e-commerce ini juga tetap aja nanti laku. Nah ini Elin, elektronika dan instrumentasi, di sini cocok. Jadi kalau misalkan cocok ya silahkan masuk ke Elin aja, nggak apa-apa. Kemudian misalkan seperti ini, penerjemah itu kan sekarang ada Google Translate ya. Jadi kita ngomong sama sana ngomong, sama paham. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya akan terlindas oleh AI, terlindas. Nah ini kalau tentara ini enggak, ini sampai kapanpun tetap ada. Kemudian konten kreator teknologi, nah ini mungkin lebih baik ke sini juga, bagus juga. Kemudian TI ini juga bagus, IT juga bagus, olahragawan juga bagus, polisi sampai kapanpun tetap ada. Kemudian chef ini tetap ada karena walaupun ada robot memasak tapi tetap aja chef itu ada itu. Konten kreator ini bagus juga, sangat cocok. Atau ilmu komputer manajemen sangat cocok juga. Seni musik dan sejenisnya. Ini juga jangan dikira untuk seni musik itu nggak laku ya. Besok itu akan memang ada AI untuk membuat musik, tapi musik itu tetap kemampuan dari manusia, itu sulit untuk dibuat AI gitu. Perencanaan wilayah ini AI ada, media rekam atau broadcast. Ini nanti sudah banyak instrumen atau tool-tool yang dimana itu memudahkan orang, tidak terlalu banyak ngutek gitu. Ngutek itu maksudnya banyak tombol yang harus dipencet, itu enggak. Jadi semakin lama semakin ke sana kita itu tombolnya akan semakin sedikit. Ibarat mobil aja lah ya. Mobil itu dulu kan ada kopling, ada hand rem, ada gigi ya kan, gigi 1 2 3. Semakin ke sini kan semakin sedikit. Jadi cuma gas sama rem gitu aja. Sama hand rem kan jarang-jarang dipakai karena auto juga. Jadi semakin ke sini itu semakin simple gitu ya. Simple dalam penggunaan tapi rumit dalam pembuatan sebenarnya. Simple dalam penggunaan tapi rumit dalam pembuatan. Jadi untuk
untuk ini memang harus hati-hati banget. Saya karena ini sifatnya personal, jadi saya sendiri tidak bisa memberikan informasi yang jelas banget. Anda harus kemana gitu. Jadi intinya dilihat dari mana aja gitu. Yang pertama adalah dari ini kuantitatif, saya ulangi. Kemudian di kualitatif. Lihat bobotnya itu lebih ke kualitatif. Bobot kualitatif itu lebih besar daripada kuantitatif. Jadi yang dilihat itu ini dulu aja. Yang cocok di mana itu. Kemudian setelah itu lihat di ini dominasi otak kiri atau di otak kanan. Kalau ini masih kurang dari 5%, ini bisa bebas aja. Mau ke psikolog juga bisa, mau ke matematika juga bisa. Jadi masih aman gitu. Mau ke IPS, mau ke IPA, ke bahasa gitu masih aman. Kemudian lihat dari kecerdasan majemuknya, dia berada di mana. Kemudian di gaya kerja juga berada di mana. Jadi lihat halaman-halaman sebelumnya untuk menentukan kira-kira saya bagusnya kuliah di mana atau bekerja di mana. Nah, apakah kalau salah jurusan, misalnya salah jurusan untuk bekerja itu bermasalah? Sebenarnya untuk prestasi tidak, tetap bisa melakukan itu, cuma kurang nyaman. Intinya itu cuma kurang nyaman aja. Nah, ketika nanti kurang nyaman itu pekerjaan jadi beban. Nah, ketika jadi beban jadi bosen, dan ketika bosen maka tidak berkembang. Jadi masalahnya sebenarnya cuma di situ. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.